Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Tidak terlambat ya, tetap mengucapkan selamat tahun baru. Dan biarkanlah kita mendapatkan semangat yang baru. Setiap tahun selalu dikatakan selamat tahun baru, semangat baru, hidup baru ya. Tapi kadang-kadang kita merasakan hidup ini kok ya sama saja. Tapi saya percaya bagi jemaat GPI Ngagel Muhammadiyah tidak demikian. Semuanya akan dirubahkan pada saatnya menjadi baru semuanya. Saudara-saudaraku, kalau pada minggu yang lalu kita mendapatkan siraman firman dari Ibu Gembala yang mengenai hidup yang berkenan kepada Allah, hari ini saya akan memberikan runtunan atau caranya bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Tidak akan saya ulangi, tapi saya singkatkan aja bahwa kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Kami juga selalu percaya kepada Dia melakukan hidup sesuai dengan iman kita. Jadi hidup kita ini sesuai dengan iman kita, perbuatan kita tidak mati, sehingga kami bisa menerima janji-janji Allah. Oke. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sesuatu yang katanya biasa dan gampang, tapi ternyata tidak mudah karena bangsa pilihan itu bangsa Israel itu semuanya tersandung. Kalau mengenai hidup berkenan kepada Allah, ada satu tokoh yang sangat-sangat saudara kenal, yaitu namanya Daud. Daud ini sangat mengerti caranya bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Kita buka aja ya dari Mazmur pasalnya yang ke-15. Ayatnya 1 sampai dengan ke-5 kita baca dengan singkat, tapi poinnya kita tegaskan di sini supaya ditangkap dan tidak lepas dari pikiran kita. Mazmur 15. Judulnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Kalau boleh datang kepada Tuhan itu pasti hidupnya itu berkenan. Kalau nggak berkenan nggak mungkin datang kepada Tuhan. Nah, bunyinya apa? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia bertanya, sepertinya dia bertanya, tapi sebenarnya ini merupakan suatu penegasan ya. Kalau berkenan itu berarti kita ini boleh menumpang di dalam kemah Tuhan. Artinya bersatu dengan Tuhan. Boleh diam di gunungmu yang kudus. Nah, di gunung yang kudus itu di mana? Ya, gunungnya Tuhan itu ya pasti di tempat Tuhan. Jelas itu adalah di sorga sana. Nah, kalau saudara kemudian nanti baca ya dari 2 sampai dengan yang ke-5, itu nanti baca aja di rumah, saudara akan melihat ini semuanya jelas dikatakan oleh Daud, yaitu orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Contoh aja saya ambil nomor 2 ya, yaitu dia yang tidak berlaku, yang berlaku tidak bercela. Nah, tidak cela itu apa ya, tahulah, nanti baca sendiri. Yang ketiga mengatakan tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang fitnah jelas tidak masuk di dalam tangan Tuhan. Tidak berbuat jahat, tidak menimpakan celah, macam-macam yang akhirnya cuma singkat saja. Pada ayat yang ke-5 Daud mengatakan yang terakhir ya, 5b, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini merupakan satu juklak ya. Juklak itu petunjuk pelaksanaannya.
Saudara kalau baca Mazmur pasal 15 ini setiap pagi direnungkan, oh aku hari ini melakukan cela, oh aku hari ini musuhi tetangga, oh saya melakukan fitnah, saya melakukan sesuatu yang kurang ini. Saudara periksa diri saja saudara sendiri, dan Roh Kudus itu akan nanti membantu kita semua melakukan semua itu, sehingga kita boleh tinggal di dalam kemah Tuhan. Saudara-saudaraku, saya kemudian nanti setelah kita tahu ini, saya akan membawa 4 poin yang penting yang merupakan petunjuk pelaksanaan suatu tanda-tanda, suatu kiasan, suatu perumpamaan, apa aja saudara boleh katakan, tapi itu semua harus kita pegang dalam suatu rangkuman yang komplit atau paripurna kalau kita mau datang di rumah Tuhan atau berkenan di dalam Tuhan. Yang poin yang pertama, Daud mengerti, maka di dalam Mazmur pasal 16, di dekat ini ya, Mazmur 16 ayatnya yang ke-8, ini adalah poin pertama yang dipegang oleh Daud. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pertama kali Daud tahu, dia selalu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara sekarang bukan dekat lagi, Allah itu tinggal di dalam saudara dalam wujud Roh Kudus. Dia mengatakan kalau aku di sebelah kananku, tahu di sebelah kananku ada Tuhan, aku tidak akan goyah. Saudara kalau selalu ingat bahwa Tuhan itu sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, kita tidak akan goyah. Meskipun kita mendengar berita-berita di luar yang kadang-kadang mengacaukan, yang membingungkan. Sekarang kan bingungkan, no? Berita itu sudah membingungkan semuanya. Ada pemimpin negara kok bisa diculik ya. Sesuatu yang katanya 50 tahun yang lalu ya nggak ada, tapi sekarang ada. Dan kita juga kemarin juga baca, saya dapat kiriman dari medsos, dari WA. Sekarang ini lucu ya, ada guru itu dikeroyok katanya. Waduh, kalau zaman dulu murid itu berapa banyaknya, kalau guru datang ya langsung selamat pagi Pak, kita Bu, ya tidak berani. Kalau sekarang tidak, murid sekolah bisa mengadakan suatu demonstrasi, mengumpulkan konco-konconya, gurunya dipukuli. Saudara kalau mengatakan gini, apa ya, ini zaman baru ya, zaman baru. Tapi hati-hati saudara, berita apapun juga yang ada di luar yang kita dengar, kita selalu memandang kepada Tuhan dan kita tidak akan goyah. Saudara kalau baca-baca kiri kanan bisa bingung ya, yang mau masukkan sekolah anaknya nanti bingung, ini sekolahnya ada model begini apa enggak, di sekolah ini ada model begitu apa tidak. Tapi percayalah, Allah dalam wujud Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa di dalam zaman yang seperti ini. Tidak akan goyah karena memandang selalu kepada Tuhan. Jadi petunjuk pertama di dalam pelaksanaan hidup berkenan kepada Tuhan itu, pandangan kita ini harus kepada Tuhan. Kelihatannya sepele. Banyak orang mengatakan aku selalu memandang kepada Tuhan. Kan lagunya begitu tuh, selalu memandang kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang memandang dengan arti kata yang tidak tepat di dalam hati itu sebenarnya tidak ada gunanya. Contohnya apa? Memandang. Contohnya adalah seorang olahragawan atlet memanah. Atlet memanah itu pada lingkaran di depan itu jarak 50 meter itu dipanah ya. Kadang-kadang kena di samping, kadang-kadang kena di atas, kadang-kadang luput ya. Kenapa? Seorang ahli yang mengatakan demikian, jikalau engkau mau melepaskan panahmu, letakkan pandanganmu tepat pada titik tengahnya.
Jangan melihat lingkarannya, jangan melihat garis-garisnya, jangan lihat kiri kanan, titik tengah. Dan kamu akan berhasil di dalam Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu berarti melepaskan hal yang lain, tapi pandangan kita itu tertuju kepada Tuhan. Nanti kita baca ya dari poin yang kedua, nanti saudara tahu bagaimana pentingnya itu cara memandang yang benar. Sehingga boleh dikatakan pada khotbah pagi ini adalah memandang tujuan yang benar atau memandang tujuan akhir, yaitu Kristus Yesus. Saudara memang beriman, tapi cara pandang kita itu harus kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami sesuatu hal, suatu permasalahan, yang pertama kali saudara tuju adalah pandangan kita itu tetap kepada Tuhan. Kemarin saya dapat telepon ya dari teman saya mengatakan, wah, anak saya kok sakit, kakinya kok kejang-kejang. Padahal sudah pernah mengalami kejang-kejang seperti itu yang dinamakan step ya. Step itu kan kejang-kejang anak kecil. Nah, yang mengatakan sebetulnya obatnya ada, sudah disediakan di lemari es, ditaruh di refrigerator lemari es, tapi karena panik lupa. Nah itulah, kalau kita pandangan kita selalu tetap kepada Tuhan, saudara tidak akan panik menghadapi segala sesuatu. Selalu tujukanlah pandangan hati kita pada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, kita memandang. Nah, kenapa kalau kita memandang kok bisa demikian? Kita masuk di dalam poin yang kedua. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-53. Mazmur 53. Mazmur 53 ayatnya yang ketiga. Ini poin yang kedua. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Poin yang kedua, kenapa ini berhasil ya tadi Daud? Kenapa? Karena kalau Daud melihat kepada Allah, selalu memandang kepada Allah, sebenarnya Allah itu dari surga itu juga memandang manusia terus menerus. Kalau kita memandang mungkin 1 jam, 2 jam ya, artinya pandangan kita, hati kita pada Tuhan 1 jam, 2 jam. Kalau Allah itu terus menerus, Dia melihat ke bawah mencari manusia, dilihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara-saudaraku, sekarang sudah mulai genap ya 2 poin ya. Kita melihat, Tuhan melihat kita, makanya pandangan itu akan bertemu. Saudara-saudaraku, celakanya di dalam ayat yang keempat, Mazmur 53 ayat yang keempat, mereka semua telah menyimpang sekaliannya, telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, ini yang Mazmur, yang nulis ini pemazmur sendiri. Dia tahu, karena dia mendapatkan visi atau nubuat dari Allah, bahwa Allah itu tahu manusia ini kebanyakan sudah menyimpang. Jadi saudara hati-hati ya, dari 2 poin aja ini kita belajar. Kita melihat kepada Tuhan. Tuhan itu selalu memandang kepada kita. Itu seperti CCTV 24 jam. Saya pernah berkata di sini, CCTV-nya Tuhan itu 24 jam terus menerus. Sehingga dia mengatakan tidak ada yang benar. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Bejat itu apa tuh? Ambrol ya, amburadul.
amburadul, dulnya yang keras tadi ya, amburadul. Cocok nggak ini dengan kata-kata Yesus? Cocok. Dengan kata-katanya Paulus dalam perjanjian baru, cocok. Apa dikatakan di perjanjian baru? Semuanya telah berbuat dosa. Termasuk kita kan? Amin, diaminkan aja. Kita ini dulu dosa, semua hamba dosa. Diincang sama Tuhan dari sana, wis surah karu-karuan kabeh. Saudara-saudaraku, sehingga akhirnya nanti Tuhan turun ke dunia karena gagalnya manusia ini. Nah, saya akan buka sebentar ya dari poin yang kedua ini ya. Kalau Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat baik, semuanya telah menyimpang, semuanya telah bejat. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-22. Kita belajar ini sehingga nanti kita itu luas ya, pandangan kita itu luas dan pengertian kita itu tidak berhenti di zona yang nyaman. Zona nyaman ya betul. Zona yang nggak mau bergerak lagi. Wis bener, aku wis bener. Di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Lalu menjadi gemuklah siapa? Yesyurun dan menendang ke belakang. Waduh. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambah bunder. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Loh. Ini Ulangan pasal 32 ketika saya baca dulu, saya cari loh ya. Yesyurun itu sapa? Anaknya siapa? Siapa tuh Yesyurun? Ternyata bukan nama orang. Yesyurun ini yang cuma keluar 4 kali itu ya di dalam Alkitab ini, itu adalah nama panggilan yang diartikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Yesyurun itu artinya ya, saya baca aja dari beberapa orang yang lebih dahulu dari saya. Arti kata Yesyurun itu berasal dari asal kata yasar. Artinya yang lurus, yang jujur, dan yang benar. Nah, karena apa? Karena bangsa pilihan itu kan Israel. Dan Tuhan ini mengharapkan bangsa Israel ini setelah mengalami mujizat yang luar biasa di Mesir, melihat bermacam-macam mujizat, itu benar-benar jadi orang yang takut akan Tuhan, yang tetap lurus, tetap jujur, dan tetap benar. Sehingga dikasih nama julukan ya, nickname ya. Ya kalau ada sekarang itu panggilan sayang ya. Kalau ada orang dengan sayangnya, yang, panggil yang itu berarti disayang. Ini juga demikian, bangsa Israel itu dipanggil Yesyurun, yang benar, yang jujur. Sayangnya, si bangsa Israel ini dikatakan di sini apa? Bertambah gendut. Nek gendut itu berarti apa? Makannya banyak, ya. Tidurnya banyak. Dan akhirnya apa? Menendang ke belakang. Menendang ke belakang itu kayak kuda itu kalau nyepak ya. Kuda itu kalau nyepak pemiliknya itu tendang ke belakang, ditendang. Nah, sehingga Tuhan Allah kita itu tidak suka lagi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan mulailah sejak waktu itu kesulitan datang. Ini kalau Ulangan pasal ke-32 ini saudara baca sedikit-sedikit ya, kita baca ulang aja sedikit-sedikit, kita akan tahu bagaimana si Yesyurun yang tadinya disayang itu mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Karena dia meninggalkan Allah penciptanya, bahkan dia itu di dalam ayat ke-16 dikatakan apa? Menimbulkan sakit hatinya dengan dewa-dewa kekejian. Ayat 17 mempersembahkan korban kepada roh jahat. Sudah punya Tuhan tapi menyembah kepada roh-roh yang jahat-jahat. Dan ayat yang ke-21 ya, Ulangan 32:21 ini jelas sekali.
Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Saudara-saudaraku, poin yang kedua, kalau Allah memandang kita, kita tuh harusnya tahu hidup ya sing hati-hati. Hiduplah dengan hati-hati. Taulah bahwa kita ini selalu dipandang dari atas. Dan Allah itu mengharapkan kita ini menjadi benar, menjadi Yeshurun yang benar. Israel sudah gagal, tapi jangan kita yang sebagai Israel rohani juga gagal. Ketika Israel gagal, dia dicerai beraikan ke seluruh bumi ini, diserahkan dan negaranya hancur. Kita saat ini yang di dalam hidup di dalam perjanjian baru, ingatlah apa yang dilakukan oleh Yeshurun tadi, sehingga dia akhirnya meninggalkan Allah, padahal dia sudah mengalami pertolongan yang luar biasa dari Tuhan ketika di Mesir, dibawa melewati padang gurun, diberi makan 40 tahun tanpa bekerja, tanpa menanam, tapi dikasih makan. Saudara-saudaraku, ingatlah, hidup berkenan kepada Tuhan itu selain memandang, juga menyadari bahwa Allah itu selalu memandang kepada kita. Memandangnya kapan? Setiap detik yang ada, setiap waktu yang ada. Saudara-saudaraku, kita lanjut ya. Poin yang ketiga, kenapa bangsa Israel gagal? Ini yang penting sekali bagi kita. Kenapa kita kadang-kadang juga gagal? Tapi jatuh bangun toh. Kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, tapi jatuh. Kalau bisa jangan sampai jatuh. Poin yang ketiga, kegagalan bangsa Israel itu karena tujuan atau pandangan mereka, cara memandang mereka hanya sampai di dalam batas dunia. Saudara ngerti? Kita tahu ya semua, batas dunia. Contoh yang paling gampang aja, saya sering baca ini di medsos. Oh, ada orang jual makanan itu katanya itu tidak laku-laku sehingga dia habis bangkrut. Kemudian dia kenal Tuhan Yesus itu kan, mulai berdoa, ya Tuhan tolong aku. Waduh, setelah doa itu laris, ya kan? Setelah doa langsung dikerubuti sama pembeli. Waduh, haleluya, haleluya. Saking senangnya jadi gendut juga seperti Yeshurun nanti. Tapi bukan tujuan akhir itu. Yang lain lagi sakit berat, sakit tidak bisa tertolong, tidak bisa sembuh, diobati kemana-mana tidak sembuh. Kenal Tuhan Yesus, haleluya, ya kan? Ibadah di gereja 10 kali sehari, doa jam-jaman, sembuh, haleluya. Jingkrak-jingkrak yang keluar, wah sakitnya sembuh, bersaksi ke kiri, bersaksi ke kanan. Tapi setelah itu, ya di situ. Saudara tahu kenapa? Karena pandangan mereka ini yang gagal ini hanya sampai ke batas dunia. Melarat jadi kaya dunia, ya. Sakit jadi sembuh, ya masih di dunia. Kenapa kita tidak lanjut? Di dalam Mazmur pasal yang ke-15 tadi dikatakan jelas bahwa tujuannya Daud memandang kepada Tuhan itu ada apa? Tinggal di dalam kemah Tuhan, tinggal di dalam gunungnya yang kudus. Artinya apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti di sini. Ini batas dunia. Saudara nggak usah terkejut ya, karena ini semua ada di dalam Alkitab, dan marilah kita sekarang mempelajarinya benar-benar. Nah, kalau begitu, beberapa orang itu kadang-kadang bertanya, loh,
Lah terus tujuan kita bergereja, berdoa, beribadah apa? Itu adalah satu pertanyaan yang kadang-kadang itu tidak jelas karena mereka tidak mengerti dari awal bahwa tujuan dari Kristus Yesus turun ke dunia ini adalah untuk apa? Memberikan kita suatu tempat yang sangat baik yang tidak ada di dalam dunia ini. Jadi poin ketiga ini, cara pandang kita hanya sampai di dunia, harusnya sampai kepada kemahnya Tuhan. Kita buktikan sekarang. Kita buktikan di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita pelajari supaya kita mengerti dan kita juga melihat semuanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. 3 ayat yang sangat saudara kenal. 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini seperti yang dikatakan Ibu Gembala minggu lalu ya, percaya aja. Kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara tahu, dalam dunia ini tubuh kita ini seperti apa? Kemah. Kemah ini bakal dibongkar. Dibongkarnya kapan? Ya kalau sudah masuk di Adiasa, di Grand Heaven, bongkar toh. Siapa yang tidak mau masuk ke sana besok? Tidak ada. Kecuali Tuhan datang sebelum kita dipanggil, ya sudah kita diangkat. Nah, Tuhan itu jelas mengatakan di sini, jangan gelisah, jangan takut. Aku tuh menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Di sana banyak tempat tinggal. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Daud tadi di dalam Mazmur tadi, bahwa dia memandang Tuhan supaya bisa masuk ke dalam kemah dan gunung yang kudusnya Tuhan. Yesus juga mengatakan begitu, kamu besok akan sediakan tempat di sana. Aku akan datang kembali. Datang kembali itu ada 2 ya. Kalau orang itu meninggal, oh ya sudah, berarti dia pulang ke sana. Atau kalau Tuhan datang di awan-awan, kita masih hidup, ya kita diangkat ke sana. Sama saja, caranya berbeda, tujuannya sama, dijadikan satu. Di mana aku berada, kata Yesus, di situ engkau akan berada. Amin. Nah sekarang pandangan kita tuh harusnya mulai begitu. Jangan kau yang sakit, kapan ya sembuh, kapan ya sembuh. Nanti kalau yang berdoa minta pacar, kapan ya dapat pacar ini ya. Itu semua boleh, tapi itu belum tujuan akhir. Kalau lingkaran panah tadi itu belum titiknya yang di tengah yang warnanya hitam itu di situ. Belum, masih samping-sampingnya. Bukti lagi. Ini Yesus yang mengatakan. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Yohanes pasal yang 15, tadi 14 sekarang 15. Ayatnya yang 18 sampai 27, tapi saya baca beberapa ayat saja. Ayat 19. Ini bagi kita semua. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, ya kalau kita ini dari dunia kata Tuhan, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Oh, pasti dunia itu akan mencintai kamu, menyayang-nyayang kamu ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, garis bawahi ya,
kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kita ini tadinya dari dunia, tapi Tuhan itu memilih kita. Setiap anak Tuhan yang percaya dengan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, itu sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau sudah dipilih bagaimana? Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran ya, kalau ada orang yang gak senang dengan keyakinan ini, dengan Tuhan kita, biasalah. Ayat ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka tidak menganiaya, jika telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kita di dunia ini kadang-kadang kalau memberitakan berita Injil ya, nginjil maksudnya baik atau supaya orang itu bertobat. Kadang-kadang ada yang, oh iya benar ya, Yesus betul Tuhan, amin, puji Tuhan, ya kan? Itu kan apa? Ya karena memang mengaminkan kita, karena dia tidak benci Tuhan, diaminkan, dia menerima. Tapi kalau jadi benci, ya memang mereka sudah dari dulu benci kebenaran itu. Saudara-saudaraku, lah kalau kita sekarang sudah tahu kita bukan dari dunia, berarti apa? Hidup kita yang akhir itu di mana? Di sini atau di sana? Di sana. Jadi mulai sekarang tujuan akhir dari hidup kita sebagai anak Tuhan itu jangan diletakkan di bumi ini, tapi letakkanlah di tempat Tuhan berada. Di mana? Di sorga, di gunungnya yang kudus, di kemahnya yang sejati. Karena kalau kita berasal dari bumi, ya bumi menyayangi kita. Karena kita bukan dari bumi, bumi bisa membenci kita. Karena dulu pun membenci Yesus Kristus Tuhan. Itu poin ketiga. Kita tahu poin ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat, pertanyaan yang sering timbul jikalau orang itu mengikut Tuhan. Kalau begini, ngikut Tuhan Yesus itu tidak boleh enak, tidak boleh jadi kaya, nggak boleh disembuhkan. Bukan demikian. Semuanya yang diberikan Tuhan, dilakukan oleh Tuhan, itu baik bagi kita. Ketika Yesyurun atau Israel itu mendapatkan kemudahan, itu baik apa enggak? Baik. Tuhan itu baik, dan orang Israel itu wajib bersyukur. Dari hidup di dalam penderitaan di Mesir, mereka dibebaskan lewat Musa. Ketika di padang gurun mereka berjalan, mereka diberi makan. Ketika haus mereka diberi minum. Pakaian mereka tidak pernah rusak. Lo bayang lo saudara. Kita kalau punya baju nih, sudah tahun baru, baju lamanya diapakan? Ayo, baju sing wis bodol-bodol gitu nih, kadang dibuang ya. Sing paling sadis dijadikan lap atau balpen ya. Kenapa? Karena rusak. Tapi bangsa Israel itu baju yang dipakai keluar dari Mesir tidak pernah rusak. Amin. Berarti kalau Tuhan melihara itu tidak cuma badannya loh, baju dipelihara, makan dikasih, air dikasih. Kalau melawan musuh tidak pernah kalah. Musuhnya ribuan kali lebih besar pun tidak sanggup melawan Yosua dan kawan-kawannya waktu itu. Saudara-saudaraku, itulah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Yesyurun yang jujur, yang lurus, yang dipilih menjadi gemuk, artinya gemuk itu lupa. Apakah kita juga menjadi gemuk? Apa kita sekarang juga lupa? Saudara-saudaraku, inilah pertanyaan di tahun 2026 ini. Zamannya sudah makin dekat.
tanda-tandanya makin dekat. Tapi kita mendapatkan semua kemudahan ini, kita syukuri. Tapi pandangan kita, final kita tetap pada Yesus Kristus Tuhan kita, bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Di mana? Di sorga, bukan di bumi. Saudara, kita baca sekarang di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Ini untuk memperkuat apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 18 dan 19. Inilah Yesurun zaman sekarang. Filipi 3:18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus itu menangis loh ya. Banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Ini dulu. Si gemuk Yesurun itu bagaimana sih? Menjadi setru salib Kristus. Duh, kok aneh ya? Setru salib. Salib itu apa toh? Salib itu adalah lambang dari kesusahan, lambang dari penderitaan. Kita ini pikul salib enggak? Kalau kita tidak pikul salib, kita bukan anak Tuhan, saudara-saudara. Artinya di dalam hidup kita ini selalu ada salib yang harus kita pikul. Kalau ada anak Tuhan mengatakan hidup di dalam Tuhan bebas merdeka, menjadi kaya dan tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah sakit, itu omong kosong. Ajaran sejati dari Kristus Yesus yang pertama adalah pikul salib. Tapi jangan takut. Salib kita itu tidak akan kebesaran sehingga kita tidak sanggup ngangkat. Kita ini akan mengalami kesusahan, mengalami pencobaan, tapi tidak akan melampaui kekuatanmu. Amin. Jadi jangan lupa. Tapi kalau dikatakan tidak ada salib, itu omong kosong. Itu adalah berita Injil yang palsu, Injil yang bukan Injil. Bahkan kalau sudah mengatakan tidak ada salib, tidak mau pikul salib, itu berarti sudah menjadi setru. Setru itu apa? Lawan dari salib Kristus, bukan lagi anak Tuhan. Lanjut 19. Ini yang mengerikan. Orang yang menjadi setru salib Kristus ini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Yesurun jadi gendut karena makan terus segala berkat Tuhan, tapi lupa pada Tuhan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Dihormati sebagai orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang berpengaruh, orang yang tinggi kedudukannya, tapi lupa Tuhan, lupa dengan asal yang memberikan semua itu menjadi aib. Kemuliaan yang melupakan Tuhan bukan kemuliaan, tapi aib. Aib itu sesuatu yang memalukan. Pikiran mereka ini semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara-saudaraku, kita bukan seperti itu. Kita tahu hidup di dalam Tuhan itu adalah pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikutilah aku. Ikut mana? Masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak mau masuk berarti tidak menjalankan yang tiga ini, itu akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memilih kita, sudah mengangkat kita dari dunia, masuk di dalam kerajaannya yang kudus. Tapi kalau kita menolak, kita menjadi sesuatu yang sungguh disayangkan. Saudara-saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, di sini adalah kunci dari segala sesuatu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sekali lagi, bukan di dunia. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat. Saudara-saudaraku, semuanya itu sudah tertulis, semuanya itu ada, semuanya itu tinggal dipelajari dan dilaksanakan. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti, kita akan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dari mana mulainya? Mulailah dari memandang kepada tujuan akhir. Maka khotbah pagi hari ini bisa diberi judul memandang tujuan akhir. Itulah namanya tujuan final atau final destination. Sesuatu yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan. Saya rangkumkan aja sekarang, mulai dari yang pertama. Poin pertama, Daud mengerti, kalau aku selalu memandang kepada Tuhan, aku tidak akan goyah. Yang kedua, dari Daud juga kita tahu, Allah itu selalu memandang kepada kita. Kita melihat ke sana, Dia juga memandang kepada kita. Kita memandang tidak terus-menerus, tapi Allah itu memandang terus-menerus ke bumi, mencari manusia yang berakal budi, yang taat dan takut akan Tuhan. Kalau dua poin ini aja saudara pegang dalam hati, saudara tidak akan menjadi seperti Yesyurun yang gemuk tadi. Tidak akan menendang ke belakang, tidak akan menghindari dan menghina penciptanya. Karena kita tahu penciptanya adalah Dia, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Belajar kitab suci ada dua hal. Saya pernah baca ini di dalam satu buku yang lama. Ada orang mempelajari kitab suci sampai hafal dari depan sampai belakang, tapi tidak pernah berubah. Ada di otaknya pelajaran kitab suci, tapi tidak mengalir ke bawah, sehingga menjadi kepalsuan. Tapi ada orang yang mempelajari kitab suci tidak pandai, tidak bisa menghafal banyak. Kalau baca depan belakangnya bisa lupa, baca tengah nanti depannya lupa. Tapi dia sungguh-sungguh mau mempelajari kitab suci dan memasukkan dalam hati, sehingga akhirnya dia cuma memegang satu kata, wargaku ini, warga keluargaanku adalah di dalam kerajaan sorga. Ayat Filipi 3:20. Dia tidak bisa hafal, lupa-lupa, tapi dia selalu memegang, kewarganegaraanku ini adalah di dalam kerajaan sorga, dan besok aku akan diam bersama-sama dengan Tuhan yang menjemput aku, Sang Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Dua hal yang berbeda, yang satu hafal satu kitab ini, yang satu cuma menghafal satu ayat, dipegang dalam hati, ditekuni, dihayati, dan selalu memandang kepada Tuhan. Saudara bisa tahu, kalau nanti dipanggil oleh Tuhan, siapa yang masuk dalam kerajaan surga? Saudara tahu jawabnya. Karena apa? Karena sekali lagi Tuhan itu melihat dari atas, mencari orang yang berakal budi, yang takut Tuhan, taat kepada Tuhan, meskipun bodoh. Sehingga firman itu mengatakan apa? Yang bodoh dari Allah mengalahkan yang berhikmat dari manusia, yang sorgawi mengalahkan yang duniawi. Mulai sekarang saudara-saudaraku, sadarlah, warga negara kita memang di dunia adalah warga negara Indonesia, tapi kita di dalam rohani kita, warga negara kita adalah di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku,
Filipi mengajarkan kepada kita, Mazmur mengajarkan kepada kita, Ulangan juga menyinggung Yesus. Kita tahu semuanya. Dan sekarang poin ketiga saya ulangi sekali lagi supaya saudara tahu. Setelah kita saling pandang dengan Tuhan, saling melihat senantiasa, Israel gagal karena pandangannya pada duniawi. Sekali lagi, tujuan kita di atas dunia. Bukan mengatakan sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu yang mustahil, karena yang mengatakan Tuhan sendiri, aku memilih kamu dari dunia. Aku akan datang besok menjemput kamu, karena di tempatku banyak tempat tinggal. Saudara mau masuk di dalam kerajaan Tuhan, rubahlah pandangan saudara mulai sekarang. Lihatlah yang surgawi, bukan duniawi. Dan yang keempat tadi, kalau saudara mendapatkan berkat-berkat duniawi, syukurilah, puji Tuhan. Saya tidak mengatakan berkat di dunia ini jelek, tidak. Berkat itu baik, segala yang berasal dari Tuhan itu baik. Saudara mendapatkan keberuntungan itu baik, saudara mendapatkan kesembuhan luar biasa, saudara mendapatkan pertolongan mujizat Tuhan itu juga luar biasa. Tapi ingatlah pada satu hal, semuanya ini akan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita besok akan bersama dengan Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. 4 poin ini berisi cara memandang Tuhan sehingga kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan menjadikan khotbah ini atau firman ini menakuti saudara, tapi jadikanlah ini suatu sukacita, karena janjinya ya dan amin. Ibu Gembala pada waktu lalu mengatakan minggu lalu, janjinya ya dan amin. Peganglah nama Tuhan senantiasa. Sekarang pandanglah selalu tujuan akhir saudara bersama di dalam Tuhan, di dalam kemah di surga. Sebagai akhir, kita akan buka dari 2 Petrus, sesuatu yang sangat-sangat relevan pada hari-hari ini. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya 10 sampai dengan 13. Saya terpaksa ayat ini adalah 3 ini sebagai penutup, karena inilah yang terjadi pada menjelang akhir zaman ini. 2 Petrus 3 ayat 10. Baca pertama-tama dan biarkan masuk firman di dalam hati kita. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara tahu apa artinya itu? Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan sudah mengatakan pada hari akhir bumi dan segala isinya ini akan lenyap. Tapi kita ini bukan di sini. Jadi saudara jangan sekali-kali memegang sesuatu yang ada di bumi ini sepertinya ini hidup saya, nyawa saya, kehidupan saya ada di sini. Ketika istri dari Lot diajak keluar dari Sodom, Tuhan sudah mengatakan apa? Jangan menengok ke belakang. Tapi ketika sampai di tengah jalan, istri Lot yang adalah seorang Sodom merasa sayang dengan apa yang ada di Sodom.
Dan dia menengok ke belakang. Saudara tahu akhirnya dia menjadi garam di sana, tiang garam. Kita juga demikian. Dunia ini pada saatnya Tuhan katakan yang datang juga seperti pencuri itu akan lenyap. Jadi bagaimana kita harus menjaga? Ya kadilah kamu, hiduplah yang benar. Sungguh-sungguhlah kamu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau misalkan terjadi perang, zaman dulu pakai pelor, sekarang ini nggak pakai pelor ya, pakainya nuklir. Hancur juga enggak hancur. Tapi itu masa depan, kita enggak tahu. Yang penting satu, pasti akan terjadi. Dan ingat, saudara, bukan di dunia ini karena warga negara kita ada di surga sana. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kembali kepada janji Tuhan lagi, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Tidak peduli dunia hancur lebur, Yesus tetap hidup. Di dalam Yesus ada kebenaran. Tidak ada kebatilan, tidak ada lagi sesuatu yang salah. Segalanya benar. Dan itu adalah jalan yang akan kita tempuh. Saudara-saudaraku, mulai sekarang berpeganglah selalu kepada Tuhan, pandanglah selalu kepada Tuhan, ingatlah selalu Tuhan memandang kepada kita. Janganlah kita sampai menengok ke belakang, meninggalkan yang sorga kembali ke dunia. Dan kalau kita mendapat berkat, jangan sampai berkat itu menghancurkan iman kita. Banyak berkat itu harusnya untuk kesukacita, sesuatu yang mengangkat, tapi berkat justru menghancurkan iman kita. Tidak usah diberikan contohnya di sini. Saudara sering melihat, sering mendengar kabar bagaimana hamba-hamba Tuhan yang tadinya diberkati sampai jatuh di dalam dosa. Itulah Yesyurun yang tidak boleh kita tiru. Biarlah kita menjadi Yesyurun yang sejati, yang lurus, yang benar, dan yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Syukur Tuhan. Siya sudah baratasanya tatu. Na yuko sita Yesu karya makaragantisi. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur akan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya berlaku seperti Daud kekasih-Mu, yang selalu memandang kepada Engkau sehingga tidak tergoyahkan. Dia juga mengajarkan kepada kami bahwa Engkau selalu memandang kepada kami, mencari orang-orang yang berakal budi, yang takut akan Tuhan. Engkau selalu mewaspadai kami, menjagai kami, mengarahkan kami. Ya Bapa di surga, Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya tujuan akhir dalam hidup kami ini bukan di dunia, karena dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami tahu Bapa, Engkau akan datang untuk menjemput kami pada saatnya, sehingga kami bisa bersatu dengan Engkau sampai selama-lamanya di gunung-Mu yang kudus. Ya Bapa, kalau di dunia ini masih ada berkat yang sungguh menggembirakan dan menyukakan hati kita, ajarlah kami Bapa, sehingga kami tidak terikat dengan sesuatu apapun dari berkat ini. Karena kami tahu tanpa Engkau, berkat ini akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak baik, dan bahkan menjadi aib bagi kita semuanya. Bapa di surga, jagailah iman kami,
sehingga kami tetap di dalam jalur yang benar, di dalam jalan-Mu yang kudus. Kita selalu hidup di dalam kebenaran, suci dan kudus menjelang akhir dari segala sesuatu ini. Bapa di surga, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang hidup dan bukan orang-orang yang mati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi gereja-Mu di Ngagelmadia ini. Biarlah firman ini menjadikan berkat yang senantiasa menghidupkan iman mereka. Kami juga berdoa bagi pemimpin sidang di tempat ini, Bu Gembala, dan juga bagi semuanya yang bekerja di dalam kerajaan-Mu ini, baik pemain musik, komputer, juga paduan suara. Biarlah Kau angkat senantiasa mereka, Kau jadikan semangat yang baru dan iman yang baru senantiasa, sehingga tidak terlewatan jikalau Engkau datang kembali nanti. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja-Mu dimanapun juga berada. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyinari mereka semuanya, sehingga yang harus masuk tetap masuk dalam kerajaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin.